Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih masih Engkau berikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami. Sehingga terbukti pagi ini Tuhan, kami boleh ada berkumpul di dalam grup Kingdom Family Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami semua di dalam grup ini, sehingga pagi ini kami mendatang mempersembahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami dengar firman-Mu, Engkau sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak Tuhan menghampiri takhta kekudusan-Mu. Ampuni kami Tuhan, manusia alama kami, manusia ego kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak lebih sungguh-sungguh datang lagi kepadamu pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan berkati kami semua Tuhan, biarlah kami menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh dapat mengenal dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, buka hati dan pikiran kami, berikan wahyu atau terang-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami lebih sungguh-sungguh dapat mengenal kebenaran-Mu. Tanpa kebenaran-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, mulia bagimu. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya mohon maaf soal ini. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keperluan kita hari ini banyak yang berkata tidak ada keuangan sehari-hari, keperluan hari-hari, makanan sehari-hari. Sebenarnya kita yang sangat mendesak yaitu dilahirkan kembali. Kita bisa baca di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Bisa minta tolong ada yang bisa bantu bacakan, saudara-saudara? Saudara-saudara ada yang bisa bantu Mohon diulang, membacakannya? Bu. Mohon diulang, Bu. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Amin. Sampai 10 ya. Ya, sampai 10. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Inilah satu keperluan manusia yang sangat mendesak sebenarnya itu, kita harus dilahirkan kembali. Banyak beberapa kalangan kekristenan atau para anak-anak Tuhan
kurang paham apa yang dimaksud dilahirkan kembali. Tidak heran banyak kekristenan sudah lama bertahun-tahun rajin gereja, tetapi benar-benar tidak mengerti dan tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Tetap juga memakai manusia lama. Oleh itu, keperluan kita yang mendesak sebenarnya harus dilahirkan kembali. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus berulang-ulang di dalam kitab Yohanes pasal 3, 3 kali Tuhan selalu memberikan satu penegasan atau pernyataan. Di sini Yesus menjawab ayat 3, perhatikan. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apalagi masuk ini baru melihat ya, di sini katakan. Ayat 5 lagi, jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 7 lagi, Yesus berkata, jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi dalam Alkitab ini, dalam firman ini, Tuhan berkata 3 kali, berarti ini satu penegasan yang sangat mendesak ya. Yang inilah yang perlu kita perhatikan. Banyak yang melayani Tuhan, tetapi karakter tidak ada perubahan ya. Saya banyak melihat di Kota Medan dan di mana-mana. Saya melihat apa yang salah ya Tuhan, kok hari-hari melayani Tuhan, dia sudah tua, segala macam dia perbuat secara rohani, tapi karakter tidak berubah. Jadi saya melihat berarti ini banyak anak-anak Tuhan, kekristenan sudah semakin merosot. Mereka tidak mengenal bagaimana harus dilahirkan kembali. Nah, di sini saya melihat seorang Nikodemus ya, dia seorang Farisi, Nikodemus yang pemimpin agama Yahudi, tapi dia juga tidak begitu paham. Padahal sudah lama dia menjadi seorang kalau aporus atau sinode, ketua sinode, tapi dia sendiri tidak paham tentang bagaimana masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini ya banyak sekali di sini dikatakan, tetapi Nikodemus ini memakai opininya, pengetahuannya tentang apa perkataan Tuhan ya. Diperhatikan di sini ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali lagi? Nah, inilah satu perkataan seorang agamawan ya istilahnya, agama Yahudi. Jadi banyak kita juga ke kalangan orang Kristen kan mentang-mentang sudah pandai, pintar, S2, teologi, tetap masih pakai opini. Kadangkala ini Tuhan berbicara demikian. Kadangkala banyak di kalangan kekristenan hari ini dia tidak mau lagi mengenal suara Tuhan ya atau roh Tuhan yang berkata. Ini yang sering terjadi sehingga banyak palsu. Nah, kalau roh kita tidak dilahirkan kembali, kita bisa gampang tidak mengenal roh Tuhan berbicara kepada kita. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kekelangan kekristenan ya. Akhirnya banyak denominasi dibentuk. Tidak cocok dengan pengajaran ini, buat lagi satu denominasi. Ya, ini yang sering terjadi. Padahal tubuh Kristus itu hanya satu sebenarnya. Banyak terjadi denominasi si A, si B, si C. Ternyata Tuhan maunya hanya satu tubuh. Kristus di bumi ini universal, satu saja. Jadi inilah satu kemerosotan gereja hari ini. Tidak ada kesatuan. Kita ingat di dalam kitab Yohanes, Tuhan sampai berkeringat lah istilahnya. Memohon Tuhan, semoga mereka menjadi satu. Sampai hari ini mana ada gereja bersatu. Kecuali sama-sama dari denominasi. Contoh, AKBP sama AKBP baru bisa bersatu. Coba dari denominasi lain, dari gereja lain, hanya perkataan katanya ukumene.
tetapi masih berjabat tangan di atas gereja masing-masing atau denominasi masing-masing. Nah, inilah yang sering terjadi di dalam kalangan kekristenan hari ini. Padahal kebutuhan kita yang mendesak adalah roh kita harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Kadang-kala ini ajarannya sesat, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Nah, ini sering terjadi. Akhirnya sampai hari ini Tuhan belum datang-datang karena belum ada kesatuan di dalam kehidupan kekristenan. Saya dapat melihat itu ya, melihat situasi dan kondisi hari ini. Jadi ternyata Tuhan mau seluruh anak Tuhan ini harus rohnya dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali berarti dilahirkan oleh hayat Allah ya. Berbeda dengan hayat manusia. Hayat manusia ini paling 70 atau 92 ya. Tetapi hayat Kristus itu kekal selama-lamanya. Nah, ini yang harus kita kejar saudara-saudari. Bahwa hayat Kristus itu sangat perlu. Karena kalau kita tidak bertumbuh hayat Kristus, kita bisa menjadi kekristenan yang jadi-jadian, kadang kala mood, kadang tidak. Nah, inilah terjadi. Saya juga melihat teman-teman saya, para hamba Tuhan, pendeta-pendeta, kadang hatinya mood, kadang tidak. Saya bilang, kok begitu ya? Padahal sudah sekolah Alkitab, sudah ikut sana, ikut sini. Jadi ternyata saya banyak belajar kebenaran firman. Dan saya pada waktu saya baca Alkitab, saya bertanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, kenapa ya ada terjadi demikian kekristenan? Jadi saya sangat sedih melihat kejadian ini. Kata Roh Tuhan, manusia belum banyak mengenal rohnya dilahirkan kembali. Walaupun kita pandai, pintar, sekolah teologi, kalau roh kita belum dilahirkan kembali, itu sangat berbahaya. Oh iya ya Tuhan. Jadi puji nama Tuhan, saudara-saudari, Tuhan memberikan terangnya, wahyunya pada pagi ini, pesan Tuhan supaya roh kita harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kita tidak akan melihat kerajaan surga, kerajaan Allah. Saya teringat, bisa saudara-saudari membantu membaca Matius pasal 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Saudara-saudara bisa membantu saya membacakannya. Matius 7 Matius 7 ayat 21. ya, 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Amin, puji Tuhan. Jadi ini, saudara-saudara, ayat ini benar-benar sangat perlu kita ketahui ya. Dan kita harus mengenal dan memahami. Banyak kita sudah melayani Tuhan, ke sana kemari. Tapi kita sangat sedih ya. Besok lusa itu berkata, aku tidak mengenal engkau. Itu ya, saudara-saudara. Jadi sangat sedih pada waktu itu ya. Di sini katakan, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kita perhatikan di Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. 3 kali Tuhan berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Jadi Tuhan tahu keperluan kita yang sangat mendesak adalah dilahirkan kembali. Nah, ini banyak belum paham dan belum mengerti hal ini ya, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Sini berkata, jadi kita sepertinya kita sudah melayani Tuhan menurut perasaan kita, menurut opini kita, tetapi suatu waktu Tuhan akan berkata kepada kita, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Nah, ini yang sangat sedih ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi perlunya saat ini kita mengoreksi diri kita masing-masing,
apakah saya ini melayani Tuhan atau melayani bait. Kadang-kala kita hanya melayani bait. Bait artinya hanya pelayanan-pelayanan saja ke gedung gereja, kemana-mana. Tetapi roh kita belum dilahirkan kembali. Ini sangat sedih ya saudara-saudara, ayat 21 ini. Saya selalu renungkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya juga bahasa koreksi diri saya. Tuhan Yesus, ampuni saya kalau ego saya masih ada. Kadangkala melayani Tuhan karena ambisi, bukan suatu visi yang benar, tetapi ambisius. Nah ini juga berarti roh kita belum dilahirkan kembali. Jadi kita bisa masing-masing lebih dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengenal kebenaran Tuhan ya. Jadi ada di dalam Alkitab berkata umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran Tuhan. Umatku akan liar kalau tidak mengenal apa kehendak Bapa yang di surga. Ternyata kehendak Bapa di surga itu Yohanes 3 ayat yang ketika kita baca Yohanes 3 dan tadi kita baca itulah kehendak Bapa yang di surga. Makanya Nikodemus saja seorang pemimpin agama Yahudi. Tapi Tuhan menegur. Selalu Nikodemus ini memakai opininya untuk istilahnya berdebat dengan Tuhan. Nah, bagaimana mungkin Tuhan saya harus dilahirkan kembali? Saya kan sudah tua, dapatkah saya masuk ke dalam ibu saya dan dilahirkan lagi? Nah, inilah satu opini pengetahuan manusia, kepintarannya, mengandalkan satu kepintaran, teologi, titel jabatan. Ini yang sering terjadi ya. Saya melihat tidak bisa mengenal apa itu dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali di sini berarti oleh hayat Allah yang berbeda dengan hayat manusia. Jadi hayat Allah itu kekal selama-lamanya ya. Kalau hayat manusia paling 70, seperti burung ya. Kenapa burung bisa terbang? Karena dia hayat terbangnya ada. Kalau kita manusia tidak bisa terbang karena tidak ada hayat terbang. Jadi kalau kita ini anak Tuhan, hayat Allah. Jadi hayat Allah inilah yang hayat Allah yang kekal selama-lamanya. Olehnya itu, karena itu keperluan yang sesungguhnya bukanlah pengajaran yang lebih baik untuk memperbaiki diri, melainkan hayat Allah ya untuk menyusun ulang diri kita supaya kita boleh dilahirkan dari air dan roh. Kita perlu hayat Tuhan, yaitu Kristus sendiri. Kita bisa baca di dalam kitab Kejadian. Kita bisa baca lagi Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 9 dan 17. Bisa bantu membacakannya. Kejadian pasal 2 ayat 9 dan 17. Silakan saudara-saudari. Kan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi Amin. pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Amin, puji Tuhan. Jadi di sini ayat 9 berkata, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Pada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Jadi ternyata di taman itu ada 2 pohon saudara-saudari ya. Satu pohon kehidupan atau hayat Kristus, itulah namanya hayat Kristus di tengah-tengah taman itu. Dan satu lagi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kalau zaman dulu pengertian saya hanya ada 2 pohon, satu pohon yang baik, satu pohon yang jahat.
Ternyata pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu bersatu. Satu pohon kehidupan. Nah, ini kadangkala kita tidak pahami. Pohon kehidupan itulah hayat Kristus. Jadi identik roh kita harus dilahirkan kembali ya. Jadi sangat perlu di sini dikatakan dikatakan di sini roh manusia adalah untuk menyembah Allah, untuk dilahirkan kembali oleh Allah dan disatukan Allah. Bisa kita baca nanti Sakaria pasal 12 ayat 1 dan Yohanes 4 ayat 24. Bisa kita baca Yohanes 4 ayat 24. Di situ kita kan bisa dibaca Bu lagi Yohanes 4 ayat 24. Apa itu artinya dilahirkan kembali? Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin, puji Tuhan. Jadi ini perlu kadangkala kita menyembah tidak di dalam roh dan kebenaran. Ada buktinya ya, kalau zaman dulu kita gelisah beribadah. Lama kali khotbah ibu itu, bapak itu. Karena kita tidak beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kita memakai pikiran, opini, jadi cepat capek, apalagi berdoa. Apalagi kalau kita ada tim doa, pasti sedikit yang datang, rata-rata. Kebanyakan ibu-ibu yang berdoa. Tapi puji Tuhan di Kingdom ini saya lihat, Kingdom Family Indonesia, banyak bapak-bapaknya ya. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Jadi benar-benar kita harus mengenal apa itu hayat Kristus, apa itu dilahirkan kembali. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan, nanti saya juga kasih ayat-ayat yang lain. Manusia dapat berjalan dan hidup dalam satu kesatuan organik dengan Allah. Bisa kita baca Roma 8 ayat 4. Untuk menggenapkan tujuan Allah. Jadi Tuhan mau supaya kebutuhan kita yang mendesak adalah dilahirkan kembali. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita itu jadi Kristen mut-mutan. Keadaan mut, kalau mut senang, ikut Tuhan Yesus melayani. Tetapi tidak, banyak alasan. Diajak, ayo pergi, saudara-saudari penginjilan. Oh tunggu ya, saya ada urusan macam-macam lah, alasan 1000 alasan. Itu ya saudara-saudari, karena banyak orang Kristen hari ini rohnya belum dilahirkan kembali. Jadi tidak heran bertahun-tahun jadi Kristen, bertahun-tahun melayani, tetapi tak ada transformasi, tidak ada perubahan ya. Jadi bagaimana supaya kita ada perubahan, kedewasaan rohani, kita salah satunya istilahnya saya di sini pakai, kita harus senantiasa makan minum firman Tuhan setiap hari supaya hayat Kristus itu tidak terasa bertumbuh di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini termasuk juga hayat Kristus, embusan Allah. Kalau kita mau mengerti Tuhan, baca saja firman Tuhan. Tetapi kadang-kala banyak membaca Alkitab, firman Tuhan, pakai ilmu pengetahuannya juga. Tidak belajar bagaimana membaca Alkitab dimulai dari roh ini. Saya juga sampai hari ini saudari-saudari masih latihan bagaimana hidup di dalam roh itu. Karena kadang-kala kita dikasih waktu 24 jam. Kita bisa cek and recheck berapa jam kita di dalam roh. Berapa jam kita di dalam manusia alamiah kita. Ini yang sering terjadi. Olehnya itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sangat perlu roh kita dilahirkan kembali. Kita juga bisa baca Roma pasal 7 ya saudara-saudari. Kitab Roma pasal 7. Bagaimana kita menjaga roh kita supaya selalu dilahirkan kembali. Jadi setiap hari itu kita sebenarnya hari-hari latihan bertobat ya saudara-saudari. Kita bisa baca di Roma pasal 7. Mulai ayat 17. Silakan Ibu bisa bantu lagi saya. Roma 7 ayat 17.
17 sampai dengan 24. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab Amin. menghendaki yang baik memang ada padaku. Tetapi melakukan apa yang baik, tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi, aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Amin. Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi, aku sendiri melayani hukum Allah dengan akal budiku, tetapi melayani hukum dosa karena tabiat dagingku. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah apa namanya nih, kehidupan kita sehari-hari. Saya ini hampir setiap hari saya membaca ayat ini Roma ya. Karena ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Di sini dikatakan ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dan ternyata di dalam aku manusia lama ini detik menit dosa itu hidup. Apabila kita tidak ada hayat Kristus, pertumbuhan firman Tuhan di dalam kita setiap hari, kita gampang jatuh di dalam manusia aku atau ego. Di sini kata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Ya, saudara-saudara yang dikasihi, banyak selalu orang mengaku orang baik, tetapi sebenarnya itu tidak baik. Kenapa? Seperti orang-orang agama lain ya, dia melakukan banyak bakti sosial, banyak apa namanya memberi dan memberi, tetapi itu memberi pakai manusia alamiah, manusia aku, ego ya, aku di sini. Tetapi sebenarnya manusia tidak ada yang baik. Di sini katakan tidak ada sesuatu yang baik, sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan yang apa yang baik tidak ada. Sebab bukan aku yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Nah, inilah sering terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi kadang-kala manusia itu tidak mau berbuat dosa, tetapi kadang-kala hidup dosa ini ya. Dosa ini satu persona yang hidup, pribadi yang hidup. Tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi kita memang selalu harus berhati-hati di dalam mengikut Tuhan Yesus. Karena iblis itu tidak tinggal diam. Makin kita serius ikut Tuhan Yesus, makin dia mau menghalangi kita. Dan di sini ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Jadi di dalam tubuh kita aja sendiri ini sangat berbahaya ya saudari-saudari yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus senantiasa berjaga-jaga. Makanya di dalam Alkitab berkata di dalam firman Tuhan, berjaga-jagalah engkau karena lawanmu si iblis hendak dikeliling menganggap untuk mendapatkan menerkam kita ya. Jadi oleh itu saudara-saudara dikasih Tuhan,
Setiap hari ini saya baca ayat ini. Karena ini yang sering terjadi dalam hidup saya. Jadi kita ini sebenarnya manusia celaka. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi kita ini benar-benar sangat berbahaya. Puji syukur adalah Tuhan Yesus. Di sini katakan syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan kita rela mati di salib demi untuk menyelamatkan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi sebenarnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setiap manusia itu dibayang-bayangi oleh hukum dosa dan hukum maut. Makanya kadangkala banyak manusia tidak puas, walaupun dia kaya raya, banyak duit, kadangkala itu mereka tidak puas di dalam kehidupannya karena mereka dibayang-bayangi hukum dosa dan hukum maut. Olehnya itu perlunya kita memberitakan Injil ya. Saya berterima kasih boleh ada di grup Kingdom Family Indonesia. Saya melihat visi dan misi dari Kingdom Family Indonesia ini benar-benar sangat bagus ya. Karena ingin memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Jadi puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman pagi yang indah ini kita semakin diberi wahyu atau terang Tuhan. Bagaimana roh kita ini harus senantiasa dilahirkan kembali. Karena inilah kebutuhan kita yang mendesak. Karena satu ayat ini Yohanes 3 kali Tuhan berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Karena Nikodemus ini selalu berkata-kata melawan Tuhan dengan perkataan opininya, selalu memakai opini. Kita juga sebagai anak Tuhan berhati-hati. Kadang-kala iblis memakai opini kita, perasaan kita, ini dari Tuhan, padahal bukan. Olehnya itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus berlatih bagaimana kita harus dilahirkan kembali. Ternyata untuk dilahirkan kembali saudara-saudara setiap hari. Karena kita kebanyakan 24 jam itu lebih banyak hidup di dalam manusia aku atau ego kedagingan. Itu survei membuktikan. Saya sendiri belum lulus di dalam hal ini saudara-saudara. Saya juga masih berlatih bagaimana saya setiap hari harus menyalipkan manusia ego saya, alami saya, pendapat dan opini saya. Jadi kadangkala kita ini pendapat saya bagus, padahal itu bukan. Itu kadangkala dari manusia lama kita. Manusia lama kita ini selalu ingin berbuat baik, tetapi lemah. Jadi kadangkala saya mau ini pergi melayani, tapi kadangkala tubuh kita lemah ya, tapi roh kita penurut. Itulah saudara-saudara yang kasih Tuhan, perlunya kita dilahirkan kembali. Inilah pesan Tuhan pagi ini saudara-saudari, bahwa roh kita harus dilahirkan kembali supaya benar-benar kita bisa hidup sesuai kehendak Bapa di surga. Supaya ayat Matius 7 ayat 21, jangan kita mendapatkan itu. Kita kira kita sudah melayani Tuhan, tetapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Ini ya, bahaya ya kalau kita sudah meraja melayani Tuhan, tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Lenyap engkau dari hadapan. Jadi itulah saudara-saudara perlu kita renungkan ayat ini. Matius 7 ayat 21 dan Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Bila itu menjadi renungan kita di dalam hidup kita, menjadi koreksi kita pagi ini, berarti hari ini, pagi ini Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan mau kita benar-benar masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Supaya benar-benar kita tidak sia-sia mengikut Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberikan kita masih ada waktu dan kesempatan hari ini untuk kita memperbaiki apakah kita ini benar-benar sudah dilahirkan kembali roh kita apa atau belum ya saudara-saudari. Saudara-saudari yang bisa menjawabnya di hadapan Tuhan secara pribadi. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan ini biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, amin. Saya bisa langsung berdoa ya saudara-saudara? Iya, Bu. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi ini kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berpesan kepada kami pagi ini Tuhan, bahwa kebutuhan yang paling mendesak adalah roh kami harus dilahirkan kembali.
Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah roh-Mu senantiasa berbicara dalam roh kami, supaya kami dapat mengenal wahyu Tuhan, dan kami dapat melakukan hari ini. Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak paham bagaimana roh kami harus dilahirkan kembali. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau mengajari kami, supaya roh kami dapat dilahirkan kembali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman-Mu ini sungguh membawa berkat bagi kami. Secara manusia kami tak mampu Tuhan melakukan kebenaran-Mu. Tapi roh-Mu yang ada di dalam kami, Tuhan yang memberikan kami kemampuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau kembali mempersembahkan diri kami kembali. Tubuh jiwa roh kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami benar-benar melakukan firman-Mu ini di dalam kitab Yohanes pasal 3. Tuhan, karena Engkau 3 kali berkata demikian kepada Nikodemus dan kepada kami juga yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau memberikan kami pagi ini pesan yang luar biasa. Ajarilah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini, supaya benar-benar ditolak suatu waktu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala mulia hormat kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudariku. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Yuliana yang sudah berbagi firman Tuhan hari ini, yang mengingatkan kita lagi tentang kebutuhan kita yang paling mendesak dan utama, Amin. yaitu kelahiran kembali, ya, kelahiran baru. Ini penting sekali. Memang ketika kekristenan menurun abad ke-18 itu lahirlah satu aliran Moravia yang beraliran pietisme, yang menekankan tentang kesalehan hidup, bukan sekedar beragama Kristen, ya. Jadi kalau orang hanya dilahirkan satu kali, dikatakan dia akan mati 2 kali. Tapi kalau orang dilahirkan 2 kali, dia hanya mati sekali. Nah, karena dia akan hidup kekal, ya, bukan mati kekal. Ya, jadi itu aliran pietisme ini yang akhir-akhir, dan ini sangat berpengaruh bagi kami, khususnya yang yang kuliah di I3, karena menekankan kesalehan hidup, ya. Dan pagi ini mengingatkan kita, ya, bahwa Yesus juga menekankan itu kepada Nikodemus, bukan sekedar hanya sebagai pemuka agama sekalipun, kalau tidak dilahirkan kembali, Yesus bilang, jangankan masuk, lihat aja tidak bisa surga. Ya, jangankan masuk, lihat aja tidak bisa. Bagaimana itu kelahiran kembali, Bapak Ibu? Kelahiran kembali itu ialah bukan sekedar beragama, tapi dengan roh Tuhan kita dilahirkan kembali. Tidak ada rumusannya, dikatakan itu seperti angin. Dari mana dia datang dan kemana dia pergi tidak bisa kita tahu. Tapi orang dapat merasakannya, ya, bahwa ada angin. Ya, coba Bapak Ibu di ruangan Bapak Ibu sendiri ada angin nggak? Ya, bisa lihat nggak? Ya, kita tahu kita bernapas itu ada angin namanya. Tapi kita nggak tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi. Nah, begitu juga kelahiran kembali. Tahu-tahu kita dijamah Tuhan secara rohani, dan kita mengaku dia Tuhan dan Juru Selamat, berjanji Tuhan ubahkan kita dan kita mengalami perubahan hidup berkarakter Kristus. Nah, itu yang ditekankan di dalam kelahiran kembali ini. Dan seperti Ibu Yulia tadi katakan, sampai 3 kali Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, jangankan masuk surga, lihat surga pun enggak, ya. Jadi, ya, kalau persekutuan Sabtu biasa kita lanjutkan dengan sharing, Bapak Ibu. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang ingin sharing dari firman Tuhan ini, silakan, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu.
saya sudah mendahulunya membuka aja wawasan kita bahwa memang penting sekali kelahiran kembali itu, ya, bukan sekedar beragama Kristen lalu kita nyaman, ya, tapi sungguh-sungguh ada perubahan hidup yang Tuhan buat, perubahan hidup yang militan, yang sungguh-sungguh militan, ya. Ya, salam Bapak Ibu. Silakan Ibu Anita. Terima kasih Ibu Yuliana yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa pagi ini ya. Jadi memang yang diinginkan Tuhan Yesus bagi kita adalah setiap hari kita harus lahir kembali. Artinya kita harus ada perubahan hidup untuk tujuan kehidupan kekal itu surga. Tapi memang benar ada dua tadi kan yang dibahas. Batinia kita, roh kita ini. Tapi daging kita ini selalu melakukan hal yang tidak dikehendaki. Karena itulah tuntutan Tuhan Yesus bilang 3 kali, kita memang harus lahir kembali. Pengertian lahir kembali ini pertobatan dan perubahan hidup setiap hari. Situasi hidup kita setiap hari memang juga dinamis ya. Jadi saya pun waktu ke Sumatera banyak juga masalah yang kita hadapi. Meskipun sudah diawali dengan ibadah, baca firman. Inilah yang saya lihat melayani orang. Saat ini memang sulit. Seperti tadi kata Ibu Liana, untuk mengajak berdoa. Kita diberitahu, jangan lama-lama ya doanya. Untuk bawa firman, udah ada message pertama. Jangan lama-lama ya bawa firman. Jadi memang kehidupan kita di dunia ini pun kalau 10 kita beribadah, mungkin hanya 1-2 orang yang senang mendengar firman Tuhan. Menurut pengamatan saya, ya setiap bulan kita melakukan dengan komunitas, setiap hari kita melakukan ibadah, ya tetap aja seperti itu. Jadi memang benar kita harus mengasah, mengasuh dan mengasihi roh kita setiap hari untuk berdoa, baca firman sebagai panduan, ya, dan mentelaah, mengkaji, menganalisa kehidupan kita, apa yang sudah benar di hadapan Tuhan dan apa yang baik menurut interpretasi kita. Jadi memang saya juga mengalami hal ini dengan keluarga saya sendiri di Medan. Mengumpulkan 7 bersaudara yang hadir hanya bisa 6 keluarga. Ya, dengan tujuan sebenarnya kita ingin ketika ayah ibu kita sudah tiada, kita bisa hidup rukun bersama dengan tujuan membetulkan tambak atau kuburan orang tua yang sudah kena longsor akibat gempa kemarin gitu ya. Nah, kita mulai itu dengan doa. Tetapi kita sudah buat nih koridor. Saya bilang, kita pertama saya terbang, turun, langsung kita ibadah di rumah, makan siang. Nah, habis itu kita bicara tentang pemugaran kuburan orang tua. Habis itu saya akan langsung ke Siantar. Tapi pada saat selesai rapat itu masih baik. Tiba-tiba ada aja iblis yang mengganggu. Sehingga terjadi kekacauan. Nah, saya dalam pikiran saya, kenapa ya? Padahal tadi firman udah dengar dengan baik, udah enak ngobrol. Tiba-tiba itu iblis itu ada saja. Yang tadi Ibu bacakan itu. Roh kita ini memang mau berubah, tapi kok daging ini lemah gitu. Mudah sekali dikacaukan oleh keinginan daging yang begitu besar. Kita nggak tahu apa intrik hati manusia, sekalipun dia adik saya. Ya, jadi memang ini memang pergumulan yang besar. Jadi memang kalaulah kita tidak baca firman atau tidak doa setiap hari, maka kita pun kan bisa hanyut kayaknya dengan cara-cara manusia-manusia lama ya. Apalagi kita 6 orang, 1 yang berkata benar, kita seolah jadi orang yang paling tidak baik.
menurut dunia, padahal kita sudah melakukan dengan baik. Nah, jadi 5 orang berbuat tidak baik, hanya 2 saja yang berbuat baik dan benar. Karena kita nggak mau tepu-tepu, kita mau. Jadi udah kesepakatan bahwa saya dengan adik saya pergi ke kampung ziarah. Kalaulah mereka mau ikut ziarah, ya ziarah bareng-bareng kan begitu. Kalaulah mau budget untuk pemugaran ini minimal, marilah kita bareng-bareng untuk ngecek. Jadi kita ngeceklah material di kampung, tukang di kampung supaya lebih efisien gitu ya. Tapi mereka justru mencurigai kita. Nah, saya berpikir, kok bisa ada pikiran orang curiga, padahal kita pembayaran semua lewat transfer ke rekening masing-masing. Oh, ini kelihatannya memang sungguh dosa yang bercokol dalam dirinya, yang menganggap interpretasi dia saja yang paling benar. Nah, karena itu saya nggak mau ambil pusing. Saya bilang, ya sudahlah, kalau ada harga di bawah itu, silakan dikerjakan, kami kontribusi. Tapi kalau ada di atas itu, ya kami tidak mau ambil ikut bagian. Karena kasihan ya, kok seperti ini manusia gitu. Ini keluarga kandung loh. Bayangin coba seperti itu. Jadi saya juga banyak kekecewaan kembali dari kampung. Karena pertumbuhan iman di sana juga sangat rendah ya, belum lagi pindah ke destinasi yang lain, sama ditemuin ibadah, selalu pesannya begitu. Ayo nang liling-liling dah, ngapain tangiang, nang liling-liling berkhotbah. Jadi bahasanya maksudnya Bu Yuli, janganlah lama-lama berkhotbah, janganlah lama-lama berdoa. Jadi kita udah atur siapa yang doa syafaat, siapa yang bawa firman. Dia tidak senang. Nah inilah makanya benar tadi kata Ibu, harus setiap hari kita lahir kembali. Ya, karena Tuhan Yesus juga sampai 3 kali mengingatkan itu kan. Saya sendiri juga selalu belajar, meskipun saya dikucilkan, meskipun saya tidak dianggap, tapi ketika saya berkata benar sesuai firman Tuhan, ya itu yang saya lakukan, walaupun dunia membenci. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah benar orang yang hidup di dalam Tuhan melakukan dengan kebenaran itu menjadi dibenci dunia, sekalipun keluarga kita, jadi membenci kita? Itu pertanyaan saya buat Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita untuk sharingnya. Ternyata roh pemecah belah itu selalu ada di tengah-tengah kita. Kemarin saya pulang bersama adik saya dari gereja. Kita habis latihan paduan suara. Di jalan cerita anak Unu ini itu sampailah ke, Eda ngerti nggak sih? Kalau dokter tidak kasih pantangan, sudah boleh dari awal boleh makan segalanya. Ngerti nggak kondisi Eda sebetulnya? Kalimat apa seperti itu ditujukan kepada saya? Itu edanya Bu Barita yang ngomong. Ya, saya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau tolong saya. Kemarin, sekarang, dan selamanya. Itu saya aminkan. Saya nggak ambil hati, tetapi cuma saya gini, dia pelayan, dia aktif di gereja, kok keluar kalimat seperti itu? Bagi saya, sedangkan dokter saya semangat banget menilai saya seperti Ibu Anita. Saya baru kemo berapa kali, Ibu Anita sudah bilang, Ibu sehat. Saya aminkan. Para Raffles juga gitu, mendoakan saya. Jadi mungkin itu yang saya paling tidak bisa bicara kalau besuk orang sakit. Saya lebih baik diam dan berdoa. Karena takut kita ngeluarin kalimat menjatuhkan yang sakit kan, gitu, membuat yang sakit putus asa. Nah, itu tadi juga bagaimana Roh Kudus senantiasa seharusnya ada di dalam kita, sehingga apa yang kita keluarkan dalam sikap, perkataan, pemikiran kita menunjukkan Roh Kudus ada di dalam kita. Kita tidak mempermalukan Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus aja selalu berniat menyembuhkan, selalu berniat menolong. Kenapa dia sampai disalib? Iya.
kan untuk menolong kita yang umat yang berdosa. Semua dosa kita dia tanggung gitu loh. Jadi bagaimana kemarin ya, oh yang orang buta dicelikan kan Tuhan Yesus hanya meludah dan mengaduk tanah, Ya, menempelkan ke mata orang buta itu maka dia lahir sehat seperti itu. Jadi harusnya dari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus keluar semangat, bukan mematahkan iya, semangat orang. betul. Jadi kalau kita tadi Bu Anita bilang kakak beradik ada aja, memang selalu ada Bu duri dalam daging. Iya ya. Kita selalu harus Betul. mengundang Roh Kudus dalam diri kita dulu, Iya. sehingga kita boleh lebih sabar lagi. Makasih. Kasih Bu Bar. Memang begitu ya Bu Iul ya. Iya, Bu. Karena kata Tuhan, dunia membenci kamu apabila kita melakukan kebenaran firman. Iblis tidak suka, jadi kadang-kala memakai keluarga kita untuk Oh, apa itu menjatuhkan kita. Jadi kita harus tetap teguh kepada firman Tuhan, karena Tuhan berkata, dunia membenci kamu apabila kamu melakukan kebenaran Tuhan. oh betul betul. Iya, dunia membenci kita, tetapi kita tetap dilindungi oleh Tuhan karena kita di pihak Tuhan. Karena kadang-kala banyak orang Kristen, Bu, rohnya belum dilahirkan kembali. Walaupun dia seorang pelayan Tuhan itu, kadang-kala demikian yang terjadi. Jadi sangat perlu roh kita dilahirkan kembali. Jadi Iya benar. pertobatan itu ternyata setiap hari, Bu, pertobatan saya juga pelajari. Karena kita kan dikasih 24 jam oleh Tuhan. Kita bisa Iya. cek and cek lebih banyak kadang-kala kita di dalam opini kita, di dalam daging kita. Karena Ya. kenapa demikian kita lebih banyak di dalam opini kita kedagingan? Karena kita dari kecil terlatih di dalam daging. Iya. Itu yang menjadi masalah. Masa kalau ada masalah kadang-kala kita lupa. Langsung kita pakai pengalaman saya dulu. Saya cari koneksi saya dulu. Itu langsung kita pikirkan demikian. Karena kita sudah Hmm. terlatih di dalam manusia lama kita. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berlatih hidup di dalam roh Tuhan. Gitu. Di dalam pikiran Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, pikirkanlah selalu perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu memang harus latihan itu. Saya sendiri belum lulus. Itu saya banyak Iya. latihan. Makanya setiap pagi, setiap hari saya baca kitab Roma pasal 7. Sama Galatia pasal 5 ayat 16. Sama Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Karena itu sering terjadi dalam hidup kita. Markus berapa Bu? Markus 7. Markus 7 ayat Tadi apa tadi? Galatia 5 ayat 16 sampai dengan Oh, 24. Galatia 5. Iya. Itu bacaan tiap hari itu sangat perlu karena itu sering terjadi dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Saya sendiri Bu belum lulus, saya latihan terus nih. Tadi Galatia Markus pasal 7 ayat berapa? ayat Markus 7 ayat 21 sampai 23. Hmm. Sampai saya Iya, bisa hafal kan Bu karena selalu baca hari-hari. iya, iya, iya. Ya Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Ini di sini kan dikatakan sebab di dalam bisa Ibu baca. Matanya lagi nggak pakai kaca. Ini saya baca ya. Tapi Ibu sampai Ibu Barita bagus sekali suaranya ya baca Alkitab. Saya suka dengar. Ibu Barita ya tadi membaca ya. Markus 7 ya. Ya Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21. Sampai 23. Coba ya saya ini ya. Sebab Iya, dari iya. dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Betul ya, percabulan, Iya. pencurian, pembunuhan. Udah itu aja. 22 sampai 23. Perzinahan, keserakahan, kejahatan,
kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, bisa. Roh pemecah belah ini ya. Iya, inilah yang sering terjadi, Bu, di dalam. Inilah timbul di dalam manusia lama ini. Kalau kita masih tiap hari pakai manusia daging, ini yang sering timbul. Iya, Jadi ternyata iblis itu suka kalau kita memakai manusia lama. Jadi ada jalannya untuk masuk. Tapi kalau kita pakai manusia roh, ciptaan baru, iblis tidak bisa masuk. Jadi sangat rugi kalau kita memakai manusia lama kedagingan. Karena kita membuka celah kepada iblis. iya, iya. Iya. Galatia 5 juga bagus, Bu, dibaca tiap hari tuh. Karena itu sering terjadi dalam hidup kita. Perbuatan daging. Iya, perbuatan daging. Selamat pagi, Bu Yuliana. Selamat pagi, Galatia Pak. 5 ya, ayat 15 ya. Ya, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Coba saya baca ya. Ayat 16. Iya, iya. Iya, Galatia pasal hidup 5 ayat 16 hidup sampai menurut 26. daging atau roh ya. Iya, betul. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab Yes. keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Haleluya. Emang harus dibaca tiap hari ini ya, Bu ya? Ya, aku setiap hari baca ini, Bu. Latihan. Itu pun kadang-kadang belum lulus sampai hari ini. Ya, sama saya juga. Iya. Kadang kita kayak kemarin ini saya sudah bilang ya sudahlah, nanti kita mana yang terbaik kita lakukan gitu ya. Tapi kita hidupkan sebagai darah daging satu orang tua, bisa juga seperti itu. Adakah yang seperti itu orang lain? Saya bingung dah ini. Jadi di sini dikatakan, Bu, hidup oleh roh itu berarti bagaimana caranya kita hidup oleh roh? Berarti kita hidup tergantung dan diatur oleh roh. Benar. Kadang-kala kita diatur oleh hukum agama. Iya, benar-benar. Beda agama, beda Tuhan. Selamat pagi, saya ngasih Selamat pagi. Pagi, Pak Lukas. ya tadi di kalimat
awal Bu Yuliana renungan, kenapa banyak orang Kristen atau orang keluar masuk gereja, tapi kelakuannya nggak berubah. Tadi gitu ya Bu Yuliana, awal renungan pagi tadi. Iya. Kenapa? Itu gini Bu, menurut pengalaman pribadi saya, itu memang pemahaman tentang iman percaya itu kurang pas menurut saya. Gini, kenapa kelakuannya nggak berubah? Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamu harus dilahirkan dalam roh, bukan dalam lahiriah. Nah, ini pandangan Nikodemus itu kan ahli agama, Bu. Tapi dia berpikirnya secara lahiriah. Berpikirnya beda. Itu banyak sekali kita konteks kekristenan dan di luar kekristenan itu juga mirip sebenarnya. Ini kita ngomong di luar Kristen dulu juga. Kebanyakan berpikirnya lahiriah. Misalkan Yesus anak Allah, siapa bidannya. Itu sebenarnya juga benar menurut konteks lahiriah. Nah, tapi ini kan bicara rohani. Jadi bicara rohani itu gini, Bu. Setiap orang yang percaya, pemahaman ketika orang Kristen sampai ke titik di mana itu bukan faith, bukan belief, tapi trust. Trust itu mempercayakan diri. Bukan sekedar kita knowledge, bukan pengetahuan tentang kita keyakinan, bukan. Justru kalau kita terjebak hanya di konteks belief dan faith, iman dan percayaan, itu enggak banyak merubah karakter. Tapi ketika orang pada tataran trust, aku mempercayakan diri, itu perubahan pasti terjadi. Enggak mungkin enggak. Karena orang yang sampai titik dia menyatu dengan Tuhan, dan dia berserah diri, dan mau dipakainya, itu kelakuannya pasti berubah. Jadi banyak orang Kristen yang Ibu sorotin itu adalah orang-orang yang hanya terjebak ritual, terjebak pengetahuan Alkitab, terjebak hal-hal yang sifatnya sistem keyakinan. Jadi itu menurut saya, Bu, karena saya kan dari sana ya, saya beda ya. Jadi saya melihat orang Kristen memang kebanyakan kelakuannya 11-12 dengan kami dulu. 11-12 itu ya nggak jauh. Tapi ketika saya mengatakan kalau orang Kristen itu sungguh-sungguh trust ini saya garis bawahi, di situ letak perubahan, Bu. Tidak mungkin tidak. Karena kalau hanya belief and faith, itu knowledge. Karena knowledge itu bisa ditimbulkan karena sering mendengar, sering membaca. Tapi kalau tatarannya tingkat klimaknya ketika trust, itu baru mulai yang disebut dengan lahir baru ya. Lahir baru itu adalah dalam roh, bukan dalam lahiriah. Nah, ini pengertian lahiriah itu banyak sekali, Bu. Khususnya kami dulu ya. Ini kalau Yesus anak Allah, siapa bidannya? Itu benar loh, Bu. Karena memang pikirannya lahiriah. Iya. Jadi kita bisa mengkomparasi juga jauh. Berpikir lahiriah itu nggak salah, tapi pikirannya lahiriah, nggak paham bahwa Yesus bicara dalam konteks roh. Iya, betul. Itu aja, Bu. Jadi mari kita doakan teman-teman Kristen yang terjebak ritual, terjebak hal-hal yang sifatnya sistem keyakinan, itu sampai ke titik trust ya. Itu sih pengalaman saya, Bu. Kan dengan trust ini kita terus berubah kok. Bahkan menikmati hidup. Amin. Saya kalau pagi itu, Bu, saya kalau setiap pagi itu menikmati, kami kan ini sambil nyapu, sambil berkebun, sambil lihat-lihat langit. Jadi indah banget, Bu. Jadi orang yang trust itu, apalagi soal-soal takut khawatir tentang hidup, enggak lah. Karena yang membuat dunia dan segala isinya Tuhan kok takut.
nggak ada dasar. Amin. Itu Betul. kalau yang pada tataran trust, bukan knowledge. Ya. Nah, apalagi tingkat teolog ya. Ada kan teolog yang baru lahir baru? Ada, Bu. Udah khotbah 25 tahun, tapi ternyata dia belum lahir baru. Iya, Memang banyak dia tuh, Pak. pandai sekali khotbah. Itu Teori fakta bagus. bahwa Betul. dia terjebak kepada sistem agamawi, terjebak Iya, kepada betul. ritual, terjebak kepada Amin. knowledge. Nah, intinya karakternya itu adalah indikator buah pertama itu kan buah pertobatan, Bu. Iya, Buah betul. pertobatan